wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Pro 4 pemirsa Radio RRI Surabaya. Pada pagi yang cerah ini saya akan menyampaikan tentang jaminan bagi seorang hafidhul Quran atau para penghafal Al-Quran. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan insya Allah bagi para penghafal Al-Quran selain mendapat pahala berlipat ganda, para hafal Quran akan memiliki kedudukan yang mulia di akhirat. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para hafidhul Quran selalu mendapat kedudukan hormat. Salah satunya sering dipercaya memimpin delegasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguji dan bertanya kepada sahabat seputar hafalan Qurannya. Selanjutnya beliau memilih sahabat berdasarkan penguasaan hafalannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, Inna lillahi ahlinna minna qalu ya Rasulullah man hum qal hum ahlul Quran ahlullah wa khassah. Yang artinya adalah sungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Kemudian sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, siapakah mereka wahai ya Rasulullah? Kemudian baginda Nabi menjawab, yaitu ahlul Al-Quran, yaitu orang yang pandai membaca, tidak hanya membaca, melainkan menghafal Al-Quran serta mengamalkannya. Dan mereka disebut Rasulullah adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah Allah menjaminkan beberapanya, bahwasanya orang hafal Quran akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah diberi mahkota kehormatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan kepada hafidhul Quran atau para penghafal Quran di akhirat berupa apa? Berupa mahkota kehormatan. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah Allah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menghafal Al-Quran kelak akan datang dan Al-Quran akan berkata, wahai Tuhanku, pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik dan yang baru. Maka orang tersebut diberi mahkota kehormatan. Al-Quran berkata lagi, meminta lagi kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, tambahkanlah pakaiannya. Kemudian orang itu diberi lagi pakaian kehormatannya. Dan Al-Quran meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhanku, ridhoilah dia. Maka kepada dia dikatakan, baca dan naiklah. Dan untuk setiap ayat ia diberi tambahan satu kebaikan. Hadis dari riwayat At-Tirmidzi. Dan yang kedua, apa yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para penghafal Al-Quran, ia dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah yang kedua. Jadi Allah berikut ini kepada para hafidhul Quran adalah ia dikumpulkan bersama para malaikat-malaikat mulia yang taat. Ya Rasulullah SAW bersabda, dan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia hafal ayat-ayatnya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Dan yang ketiga, apa jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para penghafal Al-Quran? Tiga adalah ditinggikan derajatnya di surga. Hafidhul Quran pun akan ditinggikan derajatnya saat ia berada di surga. Hal ini dikarenakan hal ini dikemukakan dalam hadis Rasulullah SAW
Abdullah bin Amri bin As, Rasulullah SAW bersabda, yang dikatakan kepada Suhaib Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah serta tartibkanlah sebagaimana engkau mentartibkan Al-Quran di dunia, sungguh kedudukanmu di akhirat apa yang kau baca. Dan apa yang dijaminkan Allah SWT selanjutnya. Yang keempat, para penghafal Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Para hafidhul Quran mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Dari hadis Abu Hurairah, Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat. Siapa itu? Yaitu adalah para hafidhul Quran pada hari kiamat dan bagi para pembacanya. Dan selanjutnya, apa jaminan Allah SWT? Yang kelima adalah kedua orang tuanya diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Jadi tidak hanya para hafidhul Quran yang diberi mahkota, melainkan kedua orang tuanya. Orang tuanya penghafal Al-Quran juga akan mendapatkan kemuliaan dari Quraisy. Al-Islami ia mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka pakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari. Kedua orang tuanya dipakaikan juga dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa wahai Allah kami dipakaikan jubah ini? Maka dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari, membaca, dan mengamalkan menghafal Al-Quran. Selanjutnya, yang keenam adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah pahalanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah berikutnya adalah para penghafal Al-Quran akan senantiasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut firman Allah dalam surat Al-Fatir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahlan, sungguhnya surat Al-Fatir Ya, halo? Halo, iya. Ya, masih ngomong. belum? Masih belum. Oke. Itu adalah surat Al-Fatir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur yafiyahum ujurahum wa yasidahum min fadli wallahu ghafurun syakur. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Mensyukuri. Dan yang terakhir adalah memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Ya, dari Ali karamallahu wajhah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, lalu menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Ta'ala akan memasukkan ke dalam surga, dan Allah akan menjamin untuk memberi syafaat pertolongan kepada siapa? Kepada 10 orang anggota keluarganya
yang semuanya telah tidak diwajibkan masuk neraka. Ya, demikian Ya. beberapa para penjamin menghafal Al-Quran yang dijamin hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan syarat bahwa hafidul Quran, para penghafal Al-Quran itu harus benar-benar menjaga Al-Qurannya, menjaga akhlaknya di dunia, menjaga etikanya di dunia, dan menjaga istiqomah di dunia. Ya, baik Ustadz. Okay. Caning, monggo, Anda Caning juga bisa langsung masuk ya Caning. Jadi panjenengan Caning bisa masuk melalui 5462961 utawa lewat iki karena akses teleponnya dipakai jadi lewat WA dulu ya, telepon WA. Sementara ini juga ada gangguan jadi lewat teks WA atau voice note-nya. Voice note-nya Caning bisa direkam kemudian dikirimkan ya. Pertanyaannya 0 dikirim ke 089602 satunya 3 kali 968. Ini sebelum ke Caning pendengar, Ustadz sebenarnya kalau dari kan tentu ini tadi wonten syafaatnya begitu ya. Iya. Jadi bakal dikai syafaat begitu kepada pemiliknya, istilahnya yang juga hafal Al-Quran. Sebenarnya apakah misalnya dari seseorang atau kaum muslimin nek misalnya belum hafal seluruhnya 30 juz tapi mungkin hafalnya baru 1 juz 1 sampai 5 juz, apakah itu juga termasuk ada jaminan syafaatnya? Desmond Ustaz. Ya, jadi yang dimaksud adalah syafaat itu adalah kepada orang yang penghafal Al-Quran, apapun yang dia hafal. Jadi ketika ada orang yang memang kemampuannya dia sudah bisa hafal 5 juz, maka dia syafaatnya dari 5 juz itu. Tapi ketika dia sudah hafal cuma mampunya sampai 10 juz, maka syafaatnya ya dari 10 juz itu. Tapi yang alangkah lebih baiknya adalah apa yang dihafalkan sampai menghatamkan Al-Quran 30 juz, maka syafaatnya yaitu dari 30 juz itu. Ya. Paling tidak kan ada upaya ya Ustadz ya, ketika memang berusaha untuk menghafal, meskipun juga sudah maksimal tapi belum hafal seluruhnya. Mungkin ada yang 1 juz, mungkin ada beberapa surat dan sebagainya. Tapi Pak insya Allah ini nanti juga akan mendapat syafaat begitu ya Ustadz ya? Iya, syafaat pertolongan. Pertolongan dari berapa juz dia hafal, tapi ya saya yakin pasti ada. Baik. Cuma kan lebih aktualnya kan orang itu kan kalau hafal ya jangan 1 juz, jangan 5 juz, jangan 10 juz. Kalau bisa ya sampai hatam. Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Ini sudah ada yang bertanya, Pak Prihadi, saya bacakan dulu Ustadz pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah juga ngaji dan mendengar soal bagi kaum muslimin yang misalnya hafal surat Tabarok. Ini juga ada keistimewaan, bahkan dijamin juga akan jasadnya atau tubuhnya tidak akan disiksa di alam kubur. Nah ini bagaimana sebenarnya Ustadz ya? Oke, baik Pak Priyadi, matur nuwun ya. Ada juga Bu Niken ya di Tuban. Nah mungkin satu-satu dulu Pak Priyadi dulu, ditanggapi dulu monggo Ustadz. Iya, jadi begini ya dari Pak Priyadi, bahwasannya memang betul kalau kita sering mengistiqomahkan membaca atau akan hafal ya surat Al-Mulk, maka memang betul itu akan menjaga tubuh kita dari dari siksaan atau apa di api neraka gitu. Tapi keutamaan surat lain itu banyak sekali. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali keutamaan surat-surat yang memang dia itu ada yang ada yang tentang rezeki, tentang anak, bahkan ada sekali. Contoh, kalau kita mau diberi keturunan, ada surat Maryam dan surat Yusuf. Kalau kita diberi rezeki, ada surat Al-Waqiah. Banyak sekali keutamaan dan manfaat dari Al-Quran itu. Kalau kita sudah hafal Al-Mulk saja, apalagi kita baca
apalagi kita hafal 30 juz, sudah lengkap. Situ banyak sekali keutamaannya. Ya, ya. Ya, saya pun juga pernah mendengar ini Ustadz soal Al-Muluk atau Tabarok ya. Jadi paling tidak itu ini surah yang memang apa ya? Jadi pegangan lah ya, yang juga bisa diandalkan begitu ya. Baik, sekarang kita ke Tuban Ustadz, ada Bu Niken ini. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana Ustadz apabila putra-putri kita ini berusaha membaca Al-Quran setiap saat ya, sementara ayah dan bundanya atau orang tuanya ini sudah meninggal, apakah ini juga akan mendapat syafaatnya begitu? Jadi kalau putra-putrinya masih tetap membaca Al-Quran, apakah ini juga termasuk orang tuanya juga mendapat syafaat dari putra-putrinya yang masih terus membaca Al-Quran begitu? Pertanyaan dari Bu Niken. Monggo Ustadz, bagaimana ini? Ya, jadi begini. Memang kalau orang tua sudah meninggal itu kan amalnya terputus kecuali 3. Ya. Ya, satu adalah amal jariah. Salah satunya adalah anak yang soleh-solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, kan gitu nggih. Ya, jadi itu adalah salah satu amal yang akan terus mengalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Apalagi kalau anaknya itu membaca Al-Quran istiqomah yang ditujukan kepada kedua orang tuanya, itu yang menjadi salah satu orang tua yang meninggal, yang ditinggalkan, yang meninggal, yang akan selalu mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu yang dibacakan oleh anaknya. Iya. Jadi itu adalah salah satu amalan yang tidak akan terputus antara orang tuanya. Apalagi kalau setiap malam Jumat anaknya selalu membaca Yasin Tahlil. Sekaligus mengirim doa ya Ustaz ya. Iya, sering dituakan. Kita hanya membaca Yasin Tahlil, melainkan kita membaca Al-Quran, kita tetap kepada kedua orang tua kita yang meninggal. Ya, amalnya, syafaatnya akan selalu mengalir kepada kedua orang tua itu. Ya, baik. Begitu ya Bu Niken ya. Pak, insya Allah ini tentu juga ada apa ya, sesuatu yang memang nanti bisa apa ya, mendukung atau mendoakan orang tua kita begitu ya. Apalagi kalau memang hafal, terus juga sering mengirimkan Fatihah biasanya begitu ya Ustadz ya. Iya. Menerima Fatihah juga. Apa yang dia baca, apa yang si anak itu baca, entah itu dia membaca atau menghafalkan, kalau dia tujukan bacaannya itu atau hafalannya itu kepada kedua orang tua yang meninggal, Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali pahalanya. Ya, baik. Cara yang dirahmati Allah, Cahaya Pagi hari ini masih bersama dengan Ustadz Pascal Rizal. Nah, beliau ini menghadirkan tema jaminan bagi penghafal Al-Quran ya. Ustadz, kita akan jeda dulu sebentar, satu lagu dulu, kemudian nanti kita sambung lagi. Ini tampaknya ada 2 lagi yang bertanya melalui WA, jadi teleponnya jangan ditutup dulu ya Ustadz ya. Oke. Baik ya. Ustadz, ini ada yang bertanya juga, kita lanjutkan lagi. Jadi Cak Ning ini bisa melalui teks WA utawa sampai isok voice note ya Cak Ning ya. Sampai kirimkan ke 089602 satunya 3 kali 968. Ya, Assalamualaikum Ustadz, ini dari Bu Riris ya. Cara membuat generasi atau anak-anak kita lebih mudah hafal Al-Quran itu sebenarnya bagaimana? Kalau selama ini juga ada metode dengan memondokkan juga, tapi ada juga dari orang tua yang juga masih belum bisa untuk mempercayakan anaknya ke pondok begitu. Nah, tapi lebih mudah untuk mengajarkan dan supaya menjadikan anak-anak juga bisa hafal Al-Quran ini bagaimana? Mungkin ada tipsnya begitu ya. Nah, monggo Ustadz ditanggapi dulu. Ya, jadi begini, kita kalau berusaha untuk jalan menuju ke menjadi seorang penghafal Al-Quran itu sangat banyak sekali caranya, sangat banyak sekali. Kita bisa memondokkan anak kita jika kita memang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala,
dan kita mendoakan anak kita supaya sukses itu bisa. Apalagi ya di Jawa Timur ini banyak sekali pondok-pondok hafidhul Quran yang sangat-sangat terkenal gitu. Atau anak kita misalnya tidak mau pondok, ya tetap sekolah. Dan banyak sekali juga kok program-program sekolah di sekitar Jawa Timur itu yang ada yang program memang ekstrakurikuler atau bahkan program unggulan tentang hafalan Quran. Itu juga bisa sekali banyak. Tetapi perlu diketahui juga memang suasana di dalam sekolah dan pondok itu beda. Jadi kalau pondok itu memang lebih disiplin, lebih anaknya, dan anak itu tidak bisa berinteraksi dengan orang luar. Tapi kalau di sekolah kan masih ada gangguan tentang interaksi dengan teman-temannya, barangkali yang ngajak keluar, atau masih bisa kayak bisa lihat TV, lihat HP, gadget atau dan lain, itu yang akan bisa mengganggu hafalan dari dia. Tapi kalau cara kita memotivasi anak itu sangat mudah sekali. Anak itu kita akan iming-iming, nak, kalau kamu nanti jadi seorang hafiz itu akan kuliahnya nanti bisa dapat beasiswa. Kamu nanti bisa jadi atau jadi apa, atau kita bisa motivasi iming-iming, misalnya kalau kita nanti punya rezeki yang banyak, kalau kamu jadi hafiz Quran saya belikan sepeda motor. Kalau kamu jadi Al-Quran saya berikan HP yang bagus. Bisa saja banyak sekali motivasi untuk anak yang akan bisa memancing dia ingin menghafal Al-Quran gitu. Memang kalau dilihat Lomponiku dengan ada di pondok atau lembaga pendidikan Quran yang secara khusus itu atmosfernya ya beda ya Ustadz ya. Jadi akan lebih beda, ya. Karena juga selain akeh koncone gitu, banyak temannya, semangatnya juga. Wah, ini banyak juga yang seperti saya misalnya menghafal ya Quran beberapa juz dan sebagainya begitu ya. Tapi memang ini mungkin kalau Neng Riris atau Bu Riris ini juga sebenarnya pada pembiasaan ayah dan bundanya juga ya, ini bisa juga memotivasi gitu ya Ustadz ya. Memotivasi. Jadi memang gini ya Mas Indra, dulu itu kalau saya itu sebenarnya dari kecil itu dulu nggak ada pernah pikiran untuk menghafalkan Al-Quran, tapi karena dorongan yang tekun dari kedua orang tua saya yang moro-moro kepengen punya anak hafal Quran sampai dipekso. Jadi saya cerita sendiri ya. Pengalaman ya Ustaz ya. Nah, iya. Saya itu dulu tuh enggak ada arah mau jadi seorang hafiz itu enggak pernah kepikiran. Enggak pernah terbayang ya. Ketika saya itu jadi ketika setelah lulus SD, orang tua saya itu memaksa saya untuk mondok hafal Quran. Akhirnya saya mau nggak mau ya harus manut gitu. Tapi setelah itu saya rasakan sama teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi makanya itu di situ. Jadi berkat kedua orang tua memang pengaruh. Misalnya kan anak itu kalau apa-apa kan juga tergantung dari orang tuanya. Jadi bagaimana orang tua itu mendidik atau mengarahkannya kemana itu kan juga pengaruh. Mumpung masih belum dewasa kan gitu. Terus kayak tadi, kenapa kok beda ya suasana di pondok dengan lembaga pendidikan? Karena apa? Memang di pondok itu satu, kita kan nggak bisa pegang HP ya. Ya, maksudnya lebih disiplin ya, lebih atur waktunya, kalau kita misalnya ada program topik sekolah kan kadang-kadang kita kan masih pegang HP, kita masih bisa berinteraksi dengan orang luar kan seperti itu. Tapi kalau yang dia lebih cepat hafalannya di lembaga sekolah itu, walaupun banyak godaannya, daripada dia mondok, itu orang yang benar-benar saya acungi jempol. Karena apa? Dia bisa menghafal dengan banyak godaan seperti itu. Bisa dibayangkan seperti apa dia perjuangannya untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Karena ketika berusaha fokus, godaannya itu sing kathah ya Ustadz ya. Godaannya banyak sekali. Ustadz, ya ini
Ada lagi Ustadz yang bertanya juga melalui 089 602 satunya 3 kali 968 iki. Cak Ari teko kawasan Sidotopo iki. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Saya lebih senang juga misalnya pada imam-imam di sholat-sholat yang di masjid itu yang bacaan hafalan Qur'annya tidak itu saja ya, sehingga juga kadang-kadang seringkali kulhu atau apa saja, tapi juga ada lebih variasi. Nah ini juga kita akan sedikit banyak sebenarnya akan bisa mengetahui surat-surat yang lain ketika juga melakukan sholat jamaah. Ya baik. Ya ini menarik juga ya Ustadz ya. Iya. Jadi memang orang yang mempunyai hafalan atau orang hafizul Quran itu memang dia yang diutamakan menjadi imam, Indra. Jadi walaupun sekarang itu kan ada orang yang syarat menjadi imam itu siapa saja. Yang pertama, yang tingkat pertama itu ada orang yang lebih tua, ya, ada orang yang lebih fasih bacaannya. Tapi yang paling penting adalah orang yang paling banyak hafalannya. Kenapa kok seperti itu? Karena orang yang sudah fasih, sudah sepuh, terus sudah banyak hafalannya, otomatis kan dia kan nggak kalau imam kan nggak harus kulhu kan gitu kan, dia akan lebih variasi. Iya. Dia kadang-kadang akan membaca surat Ar-Rahman atau Al-Waqi'ah atau Al-Muluk atau bahkan Al-Kahfi atau dan lain sebagainya. Gitu. Jadi yang membuat supaya jamaah itu tidak bosan. Kadang-kadang kan jamaah itu kan ini kalau sholat sing diwaca itu foto kota ono liyane kan gitu kan. Tapi ya ono nek jamaah waduh kedawan ngono ya ono ya Ustaz. Nah, kita harus ya sebagai imam kita juga harus mengerti kondisi makmumnya juga ya. Ya. Kita tidak boleh terlalu pendek, terlalu panjang, yang penting ringkas saja. Ya. Dan dalam Al-Qur'an itu kan surat Al-Baqarah ayat yang panjang, ya kita ambil 2 atau 3 ayat saja, nggak harus 10 ayat, enggak kepanjangan, nanti kasihan jamaahnya soalnya Mas Indra. Ya, ya Ustadz, ini tadi kalau Ustadz sampaikan yang menarik juga apa seperti halnya disematkan jubah ataupun mahkota begitu ya, karena juga tadi ya, Rasulullah yang pernah bersabda begitu, itu yang memang ini ya, membedakan nanti ketika hari akhir gitu ya, terus pun di Ustaz. Ya, jadi ketika nanti kita semuanya itu kan para itu kan sudah dijamin Allah masuk surga. Itu dengan garis bawah kalau memang ya tadi benar-benar menjaga akhlaknya, etikanya, atau menjaga sopan santun dan lain sebagainya. Jadi menjaga bahwasanya dia itu memang benar-benar pegang Al-Quran dan seperti itu. Itu kalau nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu akan diberi mahkota, mahkota kerajaan. Tidak hanya para hafizul Quran itu, tapi juga kepada kedua orang tuanya yang telah mendukung dia, menyuruh dia mondok dulu di pondok, yang telah mendoakan dia supaya jadi penghafal Quran. Itu yang akan juga termasuk kedua orang tua yang mendapatkan gelar mahkota dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kalau pada pola pendidikan sekarang yang juga banyak tantangannya begitu Ustaz, tidak mudah juga. Tetapi yang terus dicontohkan adalah ketika ayah dan bundanya membaca Al-Qur'an, ini sebenarnya menjadi contoh yang efektif ya Ustaz ya, supaya juga putra-putri kita semuanya juga tergugah ya, mau bahkan menghafalkan Al-Quran begitu. Ya, monggo Ustadz ini sampaikan penekanannya terakhir sebagai penutup, monggo Ustadz. Ya, jadi yang terakhir pada intinya adalah kita itu kalau ingin berinteraksi dengan Allah kan banyak sekali medianya, termasuk sholat, salah satunya adalah Al-Quran. Kalau kita memang kepingin istiqomah, maka kita bisa hafalkan semampu kita. Menghafal Al-Quran itu tidak perlu yang masih muda atau yang sudah dewasa. Bahkan sudah tua itu ada orang yang bisa menghafal Al-Quran. Itu tergantung dari niatan kita. Tapi yang paling penting adalah tadi
Bagaimana orang yang dijamin kalau Allah Ta'ala adalah orang hafizul Quran, karena apa? Dia tidak hanya mendapatkan 2 kali lipat pahala kalau dia memang bisa menjaga Al-Quran itu. Tapi kalau dia berbuat dosa, maka dia juga akan mendapatkan dosa yang 2 kali lipat juga. Seperti itu. Itu juga minusnya. Maka dari itu, kalau kita punya tekad yang kuat, niat yang kuat, insya Allah tidak ada hal yang mustahil kalau kita bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, bagi kita, Al-Quran itu adalah kitab Allah. Masa kita sulit untuk menghafalkan? Tidak mungkin. Insya Allah dimudahkan kalau memang kita benar-benar lillahi ta'ala, niat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon untuk mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran. Baik Ustadz, matur nuwun waktunya, ilmunya yang sudah dibagi Ustadz. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dan ngaji kembali. Matur nuwun Ustadz Rizal. Amin. Sukses. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.